Ibu dan saudara terkasih, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Puji dalam program Dari Pagi. Ya, marilah kita buka pertemuan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat keselamatan-Mu. Kami akan menerima sabda-Mu, kami mohon berkat-Mu supaya sabda-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami untuk hidup seturut dengan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan penantara kami. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Tuhan tetap selamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 13 ayat 53 sampai dengan 58. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat itu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini semakin meneguhkan iman kita bahwa Yesus menghendaki semua umatnya dapat diselamatkan. Ia mewartakan kabar keselamatan kepada semua orang, termasuk di tempat asalnya. Untuk dapat menerima keselamatan, kita harus menerima sabdanya. Ya, dalam perikop tadi, umat Nazaret menolak pewartaan dari Kristus karena memandang bahwa Kristus hanyalah seseorang yang mungkin tidak mempunyai tempat tertinggi di kalangan mereka. Ya, karena Yesus anak tukang kayu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita juga bisa belajar bagaimana kita harus menghargai karya orang lain, menghargai pelayanan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita membuka hati kita untuk terang Roh Kudus supaya memimpin hidup kita untuk selalu bersatu dengan Kristus, menerima sabdanya, dan kita bisa menghargai karya-karya orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas.
berkah.